warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kita muliakan Gurunda Kiai Haji Abdul Hanan, yang semoga Allah memberikan rahmat dan kesehatan kepada beliau. Amin, amin. Tetap eksis ya dalam dakwah membina umat ini. Para asatidz kiram, asatizah yang kami muliakan, alhamdulillah kita memasuki pesantren online Amal Alumni Ma'had Al-Azhar yang ketiga, yang pada kesempatan hari ini menghadirkan Kiai Haji Abdul Hanan, salah seorang dari Gurunda selama membina Al-Azhar. Kita bersyukur kepada Allah karena telah menghadirkan bersama-sama beliau di sini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Asatidz kiram, sebagaimana biasa, susunan acara pada kesempatan pesantren online Amal edisi kali ini, yang pertama nanti ada tilawatul Quran oleh Ustadz Ahmad Sugandi. Kemudian ada sambutan dari pengurus. Mudah-mudahan Ustadz Yaslinur segera hadir. Kemudian disambung yang kami serahkan kepada host Ustadz Nugraha Setia Laksana untuk memandu tausiah yang akan disampaikan oleh Gurunda Kiai Haji Abdul Hanan. Dan kemudian mohon berkenan juga Kiai Abdul Hanan untuk menutup acara ini supaya ada keberkahan. Asatidz kiram, kita tahu bahwa banyak saudara-saudara kita yang berhadapan atau menghadapi musibah, dan juga sakit, dan hal-hal lainnya. Untuk itu, marilah kita buka acara ini bersama-sama membaca Ummul Kitab ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini acara berikutnya. Ya, ahlan wa sahlan Yaslinur, Ustadz Yaslinur selaku Ketua Amal. Mengajak acara berikutnya tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sugandi. Tafadhol Skuro. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid.
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi yang membaca dan yang menyimak, insyaallah. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Amal terpilih, yaitu Ustadz Yaslinur. Tafadhol Maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang kita muliakan Ustadz Abdul Hanan, alhamdulillah beliau berkenan hadir memberikan materi atau tausiah pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustadz atas kesediaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman semua, para alumni Ma'had Al-Azhar ya, yang telah hadir di forum Zoom ini, ya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi hari ini alhamdulillah sudah bisa menyelenggarakan sesi ketiga untuk acara pesantren online ya. Pesantren online Amal ya, alumni Ma'had Al-Azhar ya. Yang alhamdulillah kita sudah menghadirkan pertama Ustadz Abbas, kemudian yang kedua Ustadz Komarudin, dan alhamdulillah yang ketiga Ustadz Hanan ya. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah kita sudah bisa menyelenggarakan 3 sesi ini dan mudah-mudahan bisa seterusnya berlanjut ya tanpa batas ya. Demikian. Kemudian salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para anggota atau para amal ya alumni Ma'had Al-Azhar ya, sedikit saja untuk mengawali sesi 3 ini kami ingin menyampaikan progres ya yang sudah dilakukan oleh pengurus ya terkait dengan persiapan organisasi amal ini untuk kedepannya ya. Antara lain kami kembali merumuskan ya draft ya atau rancangan untuk visi dan misi ya. Nanti akan kami sampaikan di grup WA ya yang sudah ya dalam bentuk rumusan yang lebih komprehensif ya. Kemudian yang kedua juga kami mencoba untuk membuat struktur organisasi ya yang di dalamnya juga ada beberapa bidang ya yang mudah-mudahan nanti bisa kita sempurnakan ya. Adapun untuk kegiatan-kegiatan yang lain, insya Allah sampai batas sebelum akhir Juli ini
akan kita adakan musyawarah amal ya untuk membuat rumusan akhir ya tentang visi dan misi, tujuan, kemudian struktur organisasi ya. Berikutnya adalah program kerja yang akan kita laksanakan untuk waktu periode kepengurusan ini yang yang periodenya adalah 3 tahun ya. Ya mohon nanti kesediaan semuanya ya untuk memberikan kontribusi ya baik berupa pemikiran ya, ide, gagasan ya, dan tentu juga partisipasi untuk aktif ya mendukung program-program yang nanti kita tetapkan ya. Dan juga tidak kalah pentingnya juga ada support infak dari semua anggota ya, karena tanpa dukungan infak ya atau dana tentu kita juga sulit untuk menyelenggarakan kegiatan ya. Itu saja mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan ya atas nama pengurus amal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala dukungan dan partisipasinya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Yasli Nur yang telah menyampaikan beberapa hal. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustaz Nugraha memandu jalannya acara ini yang akan mengambil tema Fastabiqul Khairat di tengah kesulitan hidup, dan tentu mengangkat sebuah hadis yang nanti akan disampaikan oleh Burunda. Tafadhol Maskur. Terima kasih. Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus guru kita yang kita cintai, alhamdulillah dalam keadaan sehat beliau ya, Kiai Haji Abdul Hanan LC ya. Alhamdulillah Ustadz, kita bisa berjumpa, bisa bertemu walaupun baru sekedar di dunia maya ya. Mudah-mudahan bisa kita berlanjut dalam pertemuan yang lebih afdol lagi ya, yakni dalam dunia yang nyata. Alhamdulillah kita bersyukur kita sudah bisa melaksanakan beberapa pertemuan khususnya yang difasilitasi oleh pengurus amal, dan pada hari ini adalah pada sesi yang ketiga atau episode ketiga yang kebetulan saya diberikan tugas nih oleh para pengurus amal untuk menjadi host acara ini. Insya Allah tema kita cukup menarik ya, yakni fastabiqul khairat di tengah kesulitan hidup. Nah, kesulitan hidup ini memang dari dulu juga pasti ada ya. Namun mengacu kepada hadis ya, mungkin yang Ustadz Kiai Haji Abdul Hanan akan bahas, yakni dari Sahih Bukhari ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, la ya'ti alaikum zamanun ilal ladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kalian menjalani suatu zaman melainkan sesudahnya lebih buruk daripadanya sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Aku mendengar hadis ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikuti ya perkembangan zaman, khususnya mungkin di negeri kita yang kita jalani ya, mulai dari zaman Orde Lama ya, kita mungkin ada yang ikut atau tidak. Kalau Ustadz Hanan mungkin ikut di dalamnya, dalam artian bersama-sama baru lahir. Betul. Yang kedua adalah zaman Orde Baru ya, yang kelihatannya lebih baik dari zaman Orde Lama. Kemudian sesudah itu zaman Orde Reformasi ya, yang sudah hampir 20 tahun ternyata masih seperti ini. Dan sekarang kalau boleh saya katakan mungkin zaman Orde Pelangak-Pelongok kali ya. Karena kondisi kita dalam keadaan PPKM ini, di rumah bengong, yang mau kerja mungkin sulit dan lain sebagainya. Nah ini apakah memang ya hadis ini sudah sampai pada saat ini Ustadz Hanan? Mungkin nanti kita akan mencoba ya mendengar bahasan beliau, karena memang fastabiqul khairat adalah kewajiban
dan keutamaan yang harus kita lakukan. Namun kita juga memahami bahwa dakwah ya itu juga adalah yang utama. Ya. Setiap kemungkaran maka kita wajib untuk melaksanakan dakwah. Nah di tengah kesulitan seperti ini ya, baik itu dalam memberi, berinfak sedekah ataupun membantu sesama atau juga berdakwah, kita mengalami hal-hal yang sangat berat barangkali ya dengan kondisi yang saat sekarang ini. Apakah menjalani hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti beberapa ustadz ya masuk ke dalam sel dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan nanti Ustadz Abdul Hanan akan membahas tema ini ya lebih jauh. Kemudian apa sih kira-kira yang perlu kita ambil solusi dengan kondisi yang memang dalam keadaan hidup yang lebih susah ini ya. Untuk itu mangga Al Ustadz Abdul Hanan, supaya tidak banyak waktu kami mengambil acara ini, dan insya Allah 45 menit ke depan ya sampai 1 jam insya Allah Ustadz untuk bisa menyampaikan tausiahnya untuk kami semua. Demikian, tafadhol Mas Kuro, Ustadz Abdul Hanan untuk isi tausiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kesempatan dan juga yang penting lagi kesehatan. Alhamdulillah, tadi sambil menunggu ternyata banyak di antara asatidzah atau teman-teman yang dalam alumni Azhar ini ternyata waktu sudah cukup lama ya berlalu. Disebut di hadis itu inna zamana qad Allah. Amin. Dan inisiasi yang pertemuan ini juga bagian mudah-mudahan sebagai amal jariah yang sudah yang bisa sampai kepada para teman-teman kita yang sudah mendahului. Saya ketika dihubungi via WA oleh Dr. Budi, ya baru subuh saya buka dan rasanya karena kerinduan kangen tadi, ya spontan saja saya jawab insya Allah untuk bisa berpartisipasi. Halo? Suara saya jelas ya? Jelas. Bisa ya? Ya. Oke. Baik, bismillah. Ketika saya diminta untuk sedikit bertausiah atau sharing gitu ya, maka saya berpikir barangkali salah satu hadis yang mungkin menjadi bahan kajian yang sudah dibawakan oleh host tadi, ya, yaitu rujukan dari salah satu bab di dalam Sahih Bukhari, yaitu Kitabul Fitan kalau di dalam Sahih Bukhari. Nah, barangkali ini juga untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga akhwat ya, untuk bisa menyemangati ya kita bersama untuk berpacu di dalam kebaikan. Jadi kalau meminjam istilah di Al-Quran surat Al-Baqarah itu fastabiqul khairat ya, yang temanya itu fastabiqul khairat. Kalau di hadis, kalau kita lihat di Imam Nawawi itu memberikan babul mubadarah ilal khair. Sama juga, yakni bersegera atau berpacu untuk berbuat baik. Ini kalau dari sunahnya itu seperti yang diriwayatkan, badiru bil a'mal, bersegera susul dengan
amal-amal baik fitanan, ya, sebelum datang berbagai macam fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti penggalan gelap yang malam yang sangat gelap. Yumsir rajul fi mu'minan yusbihu fi rajul mu'minan wa yumsi kafiron. Yang akhir hadisnya yabi utinahu bi'aradin minat dunya. Jadi itu digambarkan bahwa akan terjadi berbagai macam fitan, cobaan-cobaan, ujian-ujian. Maka bersegeralah untuk tetap berbuat baik, sekalipun dalam situasi demikian. Itu yang menginspirasi dari topik hadis ini. Nah, dalam Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, itu disebutkan juga yang akan saya bacakan hadisnya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nugroho tadi, yaitu saya baca lengkapnya. Ya, Rawal Bukhari rahimahullah Ani Zubair ibn Adi rahimahullah qala ataina Anas ibn Malik fasyauqauna ilahi ma nalqa minal hajjaj faqal isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum sami'tuhu min nabiyikum rawahul Bukhari. Yang artinya hadis Zubair ibnu Adi rahimahullah, dia berkata, kami mendatangi Anas ibnu Malik mengeluhkan perlakuan dari Hajjaj. Maka Anas bin Malik mengatakan, bersabarlah kalian, sesungguhnya tidak datang zaman kecuali sesudahnya itu lebih buruk daripadanya sampai kalian menemui Rob kalian. Aku dengar ini dari Nabi kalian. Jadi riwayat Bukhari. Para asatidzah yang saya muliakan, ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan, kita sharing pada kesempatan ini, di mana sababul wurud, konteks dari hadis ini sebagaimana diceritakan di awal, ada seorang tabi'in yang bernama Zubair ibnu Adi. Zubair ibnu Adi ini dinyatakan oleh para ahli al-ulama jarh ta'dil, yaitu seorang yang thiqatun faqih, imam yang thiqah, terpercaya, dan faqih. Seorang yang mendalami, yang faqih, alim. Itu yang disandang oleh Zubair ibnu Adi rahimahullah. Nah, Zubair ibnu Adi ini hidup di masa pemerintahan Bani Umayyah, yang pada waktu itu seorang amirnya itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini salah satu amir dari Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan di Bani Umayyah, yang pada waktu itu beliau menjabat sebagai amir, pertama pernah di Hijaz, kemudian berlanjut menjadi amir di Irak. Nah, Hajjaj ini sosok yang sangat, ya, mungkin untuk pada masa itu, ya, yang sangat menyeramkan, di mana sebagian masa sampai mendapat julukan as-safah, banyak menumpahkan darah, banyak mengeksekusi lawan-lawannya. Ya mungkin dengan berbagai alasan. Nah, kalau kita baca sejarahnya, Hajjaj ini juga pernah ketika
itu yang termasuk yang al-anwam, yang lambat untuk membaiat khalifah. Dan beliau yang menyerbu Makkah dan melempari Ka'bah. Ya, diceritakan bahwa sampai Ka'bah itu mengalami kerusakan. Dan yang oposannya, yaitu yang disponsori Ibnu Zubair, semuanya diberangus. Nah, bukan itu saja, masih banyak kebijakan-kebijakan yang nilai pada masa itu sangat zalim lah, gitu, zalim. Sehingga inisiatif dari perawi hadis tadi yang namanya Zubair ibnu Adi. Zubair ibnu Adi ini tabi sekitar tahun 131 sebagaimana tadi. Akhirnya Zubair ibnu Adi ini melihat situasi sedemikian dan termasuk beliau sendiri mengalami, akhirnya menemui Anas bin Malik. Maka di situ disebut fasyakauna ilahi manal qaumil hajat. Berarti ini rombongan. Jadi bukan beliau sendiri, hanya yang juru bicaranya ini Zubair bin Adi. Kami keluhkan, ya mungkin bagi sekarang itu diadukanlah masalah ini. Bagaimana perlakuan Hajat selaku gubernur atau amir pada waktu itu yang sangat sewenang-wenang. Memang ada fenomena bahwa ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa nanti di Sakif itu akan lahir 2 orang. Mubirun kadzab. Yang satu akan lahir Mubir, itu jauh sebelum ada peristiwa itu. Ya, kalau kita baca di salah satu riwayat, kata Nabi, nanti di Bani Sakif itu lahir. Ada sosok yang Mubir. Mubir itu, ya tadi penumpah darah, banyak membunuh. Ya, senang-senang. Ya. Ya. Maka itu seperti tanah basah. Ya, salah satu tanda ternyata sebagaimana yang diramalkan atau disampaikan dalam itu. Nah, yang kedua kata Nabi juga satu periode itu, ya, cuma beliau lebih awal. Uniknya, Mukhtar Tsaqafi ini seorang qaid, panglima perang, panglimanya Abdullah bin Zubair. Ya, seorang gagah berani menentang kebatilan. Semangatnya luar biasa. Ya, ada berpihak pada bin Zubair dan kemudian beliau juga ketika ada peristiwa terbunuhnya Husain oleh Mukhtar As-Tsaqafi ini diambil tindakan keras. Ya ini ya kita hanya membaca sejarah, ya kilas sejarah untuk kita jadi pelajaran. Diambil tindakan keras oleh beliau, oleh Mukhtar As-Tsaqafi ini diburu para pelaku yang terlibat dalam pemberontakan yang Husain ini. Jadi banyak sekali mereka buru oleh Mukhtar As-Tsaqafi ini sampai banyak sekali yang terbunuh. Nah, satu ketika ada hal yang mungkin bisa jadi pelajaran. Begitu tenarnya Mukhtar As-Tsaqafi ini, sehingga terus mendapat sanjungan dari para pesertanya. Dan Mukhtar As-Tsaqafi ini dekat sekali dengan Abdullah ibnu Umar. Siapa kita semua tahu Abdullah ibnu Umar itu sahabat yang abid, ahli ibadah. Bahkan adiknya sendiri itu, jadi iparnya, adiknya Mukhtar As-Tsaqafi itu
nikah dengan Ibnu Umar. Nah, wallahu alam, ketika sudah sampai kepada puncak-puncak kejayaannya, pujian dari semua jamaah, lama-kelamaan Mukhtar As-Saqafi ini mulai maghrur, ya. Dan akhirnya dia mengaku mendapat wahyu. Ya. Bahkan kalau tadi Hajjaj kasusnya seperti itu, ini kadzab yang diramal oleh Rasulullah juga nggak kalah seru. Si Mukhtar As-Saqafi ini sampai dia meramalkan segala hal yang akan terjadi, itu terjadi. Ya, akhirnya dia mengaku mendapat wahyu. Satu ketika apa yang diucapkan dia itu tidak sama dengan kenyataannya. Lalu dia bilang ke jamaahnya, hari ini Allah mengubah qadarnya. Mestinya ini yang berlaku, tapi tiba-tiba Allah mengubah takdirnya. Jadi ini ketika kasus-kasus ini disampaikan kepada Abdullah bin Umar, ya, karena seolah-olah masyarakat itu nggak yakin kenapa sampai bisa terjadi begitu. Seorang pejuang besar, panglima, ya, yang banyak sekali jasanya, tiba-tiba karena hulu banyak sanjungan-sanjungan tadi akhirnya mengaku mendapat wahyu. Ketika diadukan kepada Abdullah bin Umar, iya benar, kata Ibnu Umar, lalu beliau membacakan salah satu ayat, wa inna syayatina layuhuna ila auliyaihim litujadilukum. Sesungguhnya setan itu selalu membisikkan, memberikan bisikan-bisikan wahyu kepada auliyanya. Jadi ternyata di sini auliya usyaitan. Jadi wali itu ada dua, kata Ibnu Taimiyah. Bisa menjadi waliullah, bisa menjadi wali setan. Ya, kalau wali murid mah gampang ya. Kalau ada kita salah satu putra kita yang sekolah, otomatis kita jadi wali murid. Nah, tapi ini ada Mukhtar As-Saqafi ini akhirnya menjadi wali setan tadi. Nah, ini jadi pelajaran bahwa hati itu ada di tangan Ar-Rahman. Maka kita selalu memohon kepada Allah dijauhkan dari sifat-sifat ya ujub tadi. Nah, kembali kepada masalah hadis tadi. Jadi situasi pada masa itu demikian genting sehingga datang Zubair mengadukan masalah itu. Lalu apa kata Anas bin Malik? Demikian juga Anas bin Malik ini ketika kecil beliau dibawa oleh ibunya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak ini akan membantu menjadi pembantumu. Itu sekitar umur puluhan tahun ya. Dan beliau didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anas bin Malik ini wafat di atas tahun 90-an Hijrah. Jadi karena beliau termasuk sahabat-sahabat yang akhir wafatnya, karena umur beliau lebih 100 tahun kalau nggak salah, dan banyak sekali berkat doa Rasulullah itu semua berkah ya. Bahkan kurma yang biasanya setahun sekali panen, kalau kurma yang punya sahabat Anas ini istimewa 2-3 kali panen ya. Kalau dulu ada kultur jaringan itu mungkin bisa diperbanyak itu bibitnya kurma itu yang dari kebunnya Anas bin Malik. Walhasil karena beliau berumur panjang, dia mengikuti semua kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya. Dan beliau di saat-saat itulah ketika bersemangat, apa yang harus kita lakukan? Ini situasinya seperti ini. Ya, Hajjaj itu sudah semenang-menang. Maka ketika disampaikan masalahnya itu, Umar mengatakan, Anas berpesan, ya, isbiru, bersabarlah kalian.
isbiru. Jadi maka di hadis itu disebut isbiru, sabar. Kenapa begitu? Katanya fa innahu la ya'ti zamanun, ya, bahwa zaman yang akan datang itu akan lebih sulit, bahkan mungkin lebih buruk daripada yang awal. Ini bukan dari Anas, ya. Dan itu akan terjadi hatta talqau rabbakum, sampai kalian menemui Rabbmu. Maksudnya keadaan itu seperti, ya, akan kita temui dalam kehidupan ini sampai kita Meninggal. wafat, meninggal. Ya, seperti dalam hadis Al-Quran, wa'budu hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah sembah Allah sampai datang yakin, yakni kematian. Nah, talaqqaw rabbakum juga begitu, sampai ajal menyebut kita. Zaman seperti itu. Nah, kata beliau untuk meyakinkan lagi, ya, sami tuhu min nabiyikum. Ini saya dengar langsung dari nabi kalian. Maksudnya pesan ini saya dengar langsung. Nah, ini dalam ilmu hadis tingkat, kalau sami tu hadasana itu tingkat paling tinggi, akurat. Jadi sanad semakin pendek semakin meyakinkan kesahihannya. Ya, dan termasuk hadis yang awal tadi, Zubair bin Adi, itu hampir seluruh imam hadis 6 itu meriwayatkan hadis ini, Zubair bin Adi. Artinya sudah populer. Maka Anas mewasiatkan, coba tahan dulu, sabar. Karena yang akan datang akan lebih berat. Ya, itu alasan kenapa Anas tetap berwasiat isbiru, ya, bersabar. Para jamaah yang saya hormati, jadi apa yang kisah, ya, mengawali peristiwa tadi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadis yang mengatakan tadi, zaman yang sesudahnya itu akan lebih buruk. Nah, para ulama membahas, ya, menganalisa, apa benar kalau zaman itu, kan kalau waktu itu kan netral, ya. Waktu ya waktu, kan. Inna iddatash syuri indallahi isna asyara. Bilangan bulan 12 bulan. Dari zaman dulu juga seperti ini. Ya, berarti yang disebutkan tadi bukan waktunya. Ya, nanti kalau saya mungkin nanti kalau ada koreksi silahkan. Jadi waktu itu ya netral waktunya. Artinya ahluz zaman, orang yang hidup di zaman itu. Ya, orang yang hidup di zaman itu. Orang yang mengelola, yang hidup di zaman itu. Dan tentu ini berlaku umum. Karena disebut di situ berlaku umum. Tidak datang satu zaman kecuali sesudahnya ini akan lebih buruk. Mungkin ada para ulama membahasnya. Apakah ini berlaku umum? Apa istilahnya itu fluktuatif? Mungkin zaman-zaman tertentu lebih baik, ya, dari zaman sebelumnya. Kalau tadi pembawa acara mengilustrasikan orde-orde tadi, mungkin kalau dibanding waktu dijajah Belanda dulu, ya, kabarnya sampai 350 tahun, ya. Kalau nenek-nenek kita cerita itu, Masya Allah, susahnya, ya. Nggak usah jauh-jauh, pejuang 45 saja kalau cerita ke kita, para veteran itu kasihan. Ya, dulu yang berjuang, angkat senjata, tapi siapa sekarang yang menikmatinya? Ya, kadang-kadang terlupakan jasa-jasa para pejuang, para pendiri negeri ini. Nah, kalau kita lihat di sini, zaman itu yang dinilai adalah ahlu zamannya, pelakunya, atau mungkin bahasa kita pelaku sejarahnya itu. Setiap zaman punya pelakunya. Kalau kita lihat lebih luas lagi, bagaimana sekarang situasi di Dualul Arabiyah,
ya, setelah Robi itu kemarin 8 tahun yang lalu, mereka semua beramai-ramai untuk revolusi, ya, dan sampai sekarang situasinya ya, lebih kacau dari yang sebelumnya, dan itu nyata. Nah, artinya berarti hadis tadi itu bukan mencela masanya itu sendiri, karena masa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut la tasubud dahr fa inallahu dahr. Jangan kalian cela, kalian maki, salahkan masa. Allah lah pencipta masa. Jadi pelaku sejarah yang ada di masa itulah. Maka diingatkan situasi ini belum tentu, ya. Sekarang itu paling buruk, mungkin sesudahnya buruk. Maka tetaplah bersabar. Nah, ini dari kalimat ini Imam Nawawi mengambil topik dari hadis badiru bil khair. Ya, situasi bisa jadi akan semakin sulit. Ya, bertambah sulit. Nah, sulit sekarang mungkin. Nah, lalu para ulama mengatakan, kalau kita lihat secara umum, kan ada satu periode di masa kekhilafan Bani Umayyah, yaitu masa Umar bin Abdul Aziz. Ya, masa Umar bin Abdul Aziz, setelah periode Marwan tadi. Masa Umar bin Abdul Aziz yang hanya berkuasa 2 tahun, itu disejajarkan dengan keberhasilan masa jauh sebelumnya, Khulafaur Rasyidin. Bahkan ahli sirah menyebutnya itu Khulafa ar-Rasyidin yang kelima. Sampai pada saat akhir Bani Umayyah diambil alih oleh Bani Abbas, itu diceritakan dalam Musnad Ahmad, masih didapati di gudang makan, qamah itu apa, gandum itu, ya, stempel dari gandum yang harus dibagikan, tapi sudah nggak ada mustahiknya. Ya, nggak cari yang apa, penerima manfaat itu nggak ada, sampai dikembalikan lagi ke gudang tadi untuk menunggu barangkali jaga-jaga ada nanti dibutuhkan. Masih tertulis di situ persediaan, mungkin kalau di sini kayaknya bulog gitu ya, tapi gandumnya gandum bagus yang waktu itu. Ya, masih ada catatan. Ini menunjukkan pada hari ketika keadilan ditegakkan itu berkah datang. Begitu analisa para ulama. Keberkahan datang. Pada Umar bin Abdul Aziz, sampai ada istilah, kalau lihat mendung, udah silakan aja. Kamu turun di mana aja juga nanti hasilnya ke sini. Maksudnya akan dinikmati oleh semua. Begitulah efek dari imam yang adil. Dalam 2 tahun beliau memerintah, ya, semua keberkahan dari Allah datang. Dari ini kuncinya yang juga dari yang masalah yang keadilan, penegakan ya, keadilan ini. Nah, ini pelajaran yang bisa juga kita lihat. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, mungkin relevansinya barangkali seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kadang kita mengalami di dalam kehidupan ini masa-masa sulit, dan itu sudah menjadi apa ya, sudah menjadi sifat kehidupan ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku jadikan manusia ini fi kabad, dalam kesulitan, ya, dalam perjuangan, ya, untuk mengatasi bermasalah. Satu masalah selesai, masalah lain lagi muncul, ya, diselesaikan, muncul lagi, dan kita disitulah seorang Muslim, dia melihat dirinya sendiri, dia mulai introspeksi, ya, kenapa masalah ini muncul, dan lalu mendekatkan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita masyarakatkan supaya masyarakat ya kita ya, merapat mendekat kepada ajaran-ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena sekarang tren sekarang ini antara orang yang mengampanyekan ihya sunnah, menghidup-hidupkan sunnah, dan yang mematikan ini kayaknya lebih gencar yang mematikan. Kalau mematikan itu mudah kan? Ya, sama. Nah, yang menghidup-hidupkan sunnah di zaman sulit itu juga dinilai ya pahalanya besar. Ya, sampai-sampai ada usulan misalnya ya kitab-kitab yang lama itu supaya dikaji dulu, diseleksi lagi, ya. Jadi nanti ada tim verifikasi, ya. Bukan apa seleksi apa, di itu apa mana yang layak, ya. Jadi kalau bab itu dipilih-pilih, kalau bab zakat oke, ya teruskan di itu. Kalau ini ada sedikit-sedikit ada bab jihad jangan, atau dicarilah. Nah, karena sumber lain yang bukan itu, ya. Ayat-ayat yang kira-kira bagus, ya, enak dibolehkan, tapi yang lain nggak boleh. Jadi ini gencar. Maka pada masa yang sulit, ya juga harus tetap menghidupkan sunnah. Ini waktunya sampai jam berapa? Masih ada nggak? Saya sampai berapa menit lagi nih? Bismillah. Masih, Ustaz. Masih bisa 10 sampai 15 menit. Nanti langsung dipotong aja ya. Ya, Mangga. Takutnya terus. Jadi ikhwati wa akhwat yang dirahmati Allah. Mengapa tadi saya singgung masalah masyarakat? Ya, kita amal solehnya, mubadarah solihah, ya, dengan segala upaya, yang punya kemampuan harta, kemampuan ilmu, kita sumbangkan ilmu, dakwah. Nah, ini bentuk mubadarahnya. Kenapa masyarakat? Karena ada perkataan yang pemimpin itu sesuai dengan kualitas masyarakatnya. Pemimpin itu sesuai dengan kualitas masyarakatnya. Dan fenomena ini ada sejak dulu. Jadi ada kisah ini, ya. Ada kisah ini oleh sebagian orang Khawarij itu datang ke Ali. Ya, datang ke Ali. Kenapa sih itu, ya? Kamu tidak seperti khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, ya, nggak banyak dimasalahkan. Kata Ali radhiyallahu an, iya, pada masa Abu Bakar, Umar itu pembantunya levelnya seperti saya. Kalau sekarang saya seperti model-model kalian itu. Dan begitu juga sebelumnya pernah terjadi juga yang semasa hajat ini, Marwan, ya, Khalifah pernah mengundang beberapa wujahaul bilad, ya, tokoh lah menurut kita, seperti tokoh-tokoh dari mana, dari kalangan mereka, ya, tokoh. Dia mengatakan begini, ayuhan nas aturiduna an nakuna lakum kama kana Abu Bakar wa Umar. Ya. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini minta masukan ke para tokoh tadi. Apa kalian itu menginginkan saya sebagai khalifah itu bisa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman? Ya. Ayuhan nas,
aturiduna annakuna lakum kama kana Abu Bakar wa Umar. Mereka serempak menjawab, qalu bala nuridu dzalika. Ya, kami inginnya seperti itu. Maka kata Marwan, kunu karrijalil ladzi tawalla alaihim Abu Bakar. Bisa nggak kamu bersikap seperti masyarakat yang ketika itu dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar? Ya, kan tentu enggak. Jadi ini membenarkan ayat, ya, wa kadzalika nuwali ba'dadz zalimina ba'don bima kanu yahsukun, bima kanu yaksibun. Atau ada riwayat tapi bukan hadis yang sahih, tapi ini populer. Jadi bukan hadis sahih, ungkapan tapi populer. Takununa yuwalla alaikum, ya. Pemimpinmu itu mencerminkan kondisi kalian, kualitas kalian. Ya, kita tahu kalau zaman kemerdekaan, pejuang-pejuang, banyak negarawan. Ya. Kalau kita sebut Allahyarham Muhammad Nasir, yang sebagai penggagas NKRI, dengan mosi beliau, ketika melihat perpecahan RIS di mana-mana, Yong Java dan semacam, inisiator NKRI adalah Allahyarham Dr. Muhammad Nasir. Dan banyak jasanya bagaimana ketika perumusan pendirian negara ini. Ya, ini kita bersyukur. Sampai hari ini Libya itu perumusan negara apa yang sekarang dirumuskan di Jenewa. Semua faksi kumpul di sana. Ya, akhirnya pulang gagal. Ya, itu tahun 2021. Setelah kemana-mana, belum bisa dirumuskan. Tapi para tokoh kita, ya, dalam masa kritis, ya, para negarawan mampu memberikan keteladanan. Ya, jadi kualitas itu juga ditentukan dari apa yang disampaikan. Jadi benar, sinyalemen takununan wala alaikum. Ya, jadi kualitas pemimpin yang ada itu juga mencerminkan rakyatnya. Jadi kita, di sini lahan kita memperbaiki rakyat, memberikan arahan, membimbing dengan penuh sabar. Ya, dan di sini diharapkan mudah-mudahan dengan kesabaran itu di masa apapun kita tetap berperan. Jadi inti dari apa yang saya sampaikan tadi, kita tidak boleh menyalahkan situasi. Ya, lata subuddar tadi. Jangan kita salahkan situasi. Itu memang begini. Nah, maka dalam hal ini, kalau saya baca di tulisan Syekh Utsaimin itu, dalam situasi seperti ini kita merujuk bagaimana caranya. Itu merujuk ke surat akhir surat, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ya kalau itu dari surat akhir surat Al-Imran. Ya, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi 4 itu, sabar dan terus bersabar dan murabatoh. Dan kita ini tidak pada posisi murabatoh menjaga batas-batas negara yang khawatir ada agresi, tapi kita mudah-mudahan pada garda depan dalam mengemban dakwah ini. Jadi ini barangkali inti dari fastabiqul khairat, kita masing-masing ambil bagian, ya, dalam posisi kita masing-masing, terus bersemangat, ya, dalam situasi apapun, ya, dan sesuai dengan ada ungkapan salah satu asar itu hadis Nabi, jangan musuh itu masuk dari pos yang kita tinggalkan, yang kita jaga. Jadi masing-masing membagi peran. Mudah-mudahan ini, ya, share yang saya sampaikan ini, ya, sedikit tausiah untuk diri saya sendiri dan juga ikhwan dan akhwat. Ya, karena bisa jadi, kata
dalam riwayat rubba muballighin au amin sami'in. Bisa jadi orang yang mendengar juga lebih paham dari orang yang menyampaikan. Nah, jadi ini yang memberi saya insya Allah tetap mau sama-sama ya kita dalam meneruskan tugas-tugas kita keseharian. Mudah-mudahan Allah menolong kita, Allah menjaga kita dari segala keburukan dan kita kesehatan. Kurang maaf, kira ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Kiai Haji Abdul Hanan yang sudah banyak menyampaikan isi materi makna yang kita dengarkan tadi ya. Jadi mudah-mudahan ini semua menjadi pembelajaran buat kita sekaligus wawasan ya. Pada saat kita menghadapi kondisi yang memang serba sulit ini, fastabiqul khairat harus tetap berjalan ya. Barangkali sebelum saya simpulkan ada yang bertanya, silakan buat teman-teman. Ada satu pertanyaan Ustadz, boleh dari Ustadz Budi Susetyo. Pertanyaannya, apakah musibah dan kesulitan hidup yang dihadapi umat saat ini akibat kualitas pemimpin yang buruk? Lalu wujud fastabiqul khairat seperti apa yang secara praktis bisa diikhtiarkan namun efektif? Demikian, Ustaz. Ya, mungkin yang tanya juga sudah tahu jawabnya. Jadi karena di hadis itu masail alam bil mas'ul, jadi yang bertanya mungkin bisa lebih baik jawabannya dari yang ditanya, saya kira. Jadi aspeknya memang banyak seperti yang kita sebut tadi. Ya. Jadi al khairat tadi aspeknya kan banyak. Bisa al khairat tidak mesti selalu dalam bentuk materi ya. Jadi yang sering kita salah atau bukan salah ya, sebagai tambahan kita materi, tapi juga di dalam bentuk yang i'tiqadi. Seperti misalnya dalam situasi kita seperti ini, amal khair yang sifatnya i'tiqadi itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa sulit pandemi yang kita tidak tahu kapan akhirnya, kesulitan ekonomi, tapi tetap kita husnudzon kepada Allah. Kita tidak menyalahkan qadar yang sudah berjalan. Ini dan ini akan mempengaruhi ke kegiatan-kegiatan fisik ya, mencerminkan. Kenapa? Kalau seseorang itu melihatnya semata-mata pada yang diusahakan, nanti ketika berhasil, maka dia akan mengatakan, ini karena berkat vaksin ini kita bisa bebas ini, berkat ini bebas ini. Padahal semua yang menyembuhkan, yang mengangkat, yang mendalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi model husnudzon kepada Allah ya. Kemudian dia bersabar, dan juga dalam bentuk lain yang tadi masing-masing kita di posnya sesuai dengan kapasitasnya. Yang diberikan keluasan harta ya berpartisipasi dengan hartanya. Ilmu dengan ilmunya. Nah, tadi yang kedua masalah apakah ini kalau tadi asarnya kan pemimpin itu mencerminkan rakyatnya. Ya. Mungkin itu juga cerminan yang sekarang itu. Nah, sebaliknya juga kalau pemimpinnya bagus, ya tadi ilustrasinya apa, gambaran seperti masa-masa tertentu bisa membalik keadaan, ya saling mempengaruhi itu saya kira. Seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika mengajukan dirinya, tolong diserahkan urusan perbendaharaan itu kepadaku. Dia tahu kemampuannya, maka dia memuji dirinya. Saya itu kuat dan bisa dipercaya. Jadi Yusuf alaihissalam ketika mengatur Mesir pada masa itu tidak menyangkut SDA-nya, ya, alamnya ataupun irigasinya tidak. Dia keahliannya mengatur, mungkin sekarang memanage tadi pemerintahannya, memanage keuangan negara, sehingga terhindar
dari wabah kelaparan. Ya. Kebijakannya menyelamatkan rakyat, bukan mengorbankan rakyat. Jadi ini saling membantu. Ketika pemimpinnya berpikirnya untuk rakyat, memakmurkan rakyat dan sadar bahwa kepemimpinannya itu ya memang amanat dari rakyat yang ditugaskan untuk keadilan sosial. Maka di kita itu sudah bagus ya. Sila keadilan sosial bagi rakyat ya seluruh. Ya. Itu jarang itu ya. Maka tugasnya siapa? Ya disitulah pemimpin. Mungkin sebagian itulah ya, bukan jawaban tapi ya sekedar pemikiran lah itu. Sila. Saya kembalikan ke Kang Nugraha. Baik para asatidz yang dirahmati Allah, barangkali masih ada satu pertanyaan lagi untuk bisa disampaikan kepada Ustadz Abdul Hanan. Mumpung kita masih bisa jumpa walaupun di dunia maya. Silakan satu pertanyaan dari para asatidz. Nazarudin. Tafadhol. Iya. Nazarudin. Iya. Biar kesempatan ngomong sama Ustadz ini sebenarnya. Mangga. Ya, saya jauh saat ini. Mangga. Mungkin paling jauh nih saya di Balikpapan, Ustadz. Oh ya Allah. Di Kalimantan Timur. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ustadz, kalau tadi yang disampaikan cukup menghenyak saya, jadi mungkin apa yang bagusnya pemimpin itu tergantung bagusnya masyarakat. Nah, di antara tadi saya kira tentang keyakinan itu kalau zaman Rasulullah, zaman para khulafaur rasyidin ini kan kalau secara materi jelas mungkin ya jauh lah mungkin dengan yang zaman setelahnya gitu. Tapi kan justru itu disebut zaman terbaik gitu. Barangkali yang betul apa yang Ustaz sampaikan tentang keyakinan itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang imannya bersih begitu. Dengan modal iman bersih itu kemudian bisa mengembangkan lebih jauh. Mungkin pertanyaan saya, Ustaz, kita ini kan iman kita ya walau alam lah gitu lah. Hanya pingin atau hanya mungkin merasa saja gitu ya. Merasa beriman, merasa baik, mungkin merasa lebih baik dari orang lain, padahal justru mungkin masih banyak sekali kekurangan. Tetapi bagaimanapun juga perlu peran-peran yang selain keyakinan, Ustaz. Maksudnya apa peran kita ini supaya juga sekaligus mencerminkan keyakinan kita. Kira itu pertanyaan sederhana saya. Jadi peran yang perlu kita sampaikan itu kita sumbangkan di tengah masyarakat yang ya buruk begitu, kita seperti apa gitu mengekspresikan peran kita sesuai dengan ya saya kira itu aja. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, jadi benar apa yang disampaikan tadi di zaman Rasulullah SAW ya, bahkan jauh ya, kalau dari sisi materi itu jauh dari kecukupan ya secara umum ya. Tetapi Rasulullah justru mengatakan dalam hadis yang sahih, mal faqru akhsha alaikum. Yang saya cemaskan bukan kefakiran terhadap kalian, tapi yang saya cemaskan kalau sudah dibuka pintu-pintu kemewahan. Ya, nanti kalau sudah terbuka semua pintu kemewahan, kalian akan berbondong-bondong berebutan di situ dan melupakan tugas utama. Nah, jadi ini kebalikannya. Jadi kalau Nabi SAW begitu kalau mendapatkan harta dari Baitul Mal, dari hasil ghanimah dan sebagainya, segera dibagikan sesuai dengan porsinya. Ya, Nabi sendiri tidak pernah menyimpan untuk dirinya, tapi di Baitul Mal segera didistribusikan. Jadi zaman dulu itu kalau masuk Baitul Mal segera didistribusikan.
tidak diinvestkan ke putar sampai ke mana gitu. Begitu. Nah, justru yang dicemaskan setelah kalau terbuka. Ya, kita lihat saja negara-negara teluk ya yang istilahnya itu berenang di atas ya, minyaknya itu. Ya. 100 tahun sebelum ditemukan itu kehidupannya dengan sekarang. Banyak hal-hal yang bisa jadi ya, jadi bisa jadi kemewahan itu juga sumber, tapi itu juga diperlukan ya. Harta diperlukan karena juga selalu di dalam ayat-ayat kita dapati ya, supaya kita berinfak ya dengan anfus dan juga dengan harta. Nah, alhamdulillah kalau saya lihat hampir semua para alumni ya mayoritas berperan di peran masing-masing khususnya juga di dakwah ya. Dan yang perlu kita jaga itu untuk saat ini adalah wa'tasimu bihablillah jami'an ya. Kita selalu mengingat itu ya. Tolong jangan ada memperlebar perpecahan perselisihan yang enggak produktif ya. Karena ini sama. Ada hadis yang diriwayatkan Abi Najih Irbad, innahu mayya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Itu di zaman Nabi. Beliau berpesan kepada sahabat, orang-orang yang di antara kalian nanti yang hidup sesudahku, fasayara ikhtilafan katsira, pasti akan melihat perpecahan, friksi-friksi perbedaan yang banyak. Termasuk Anas itu yang melihat dengan sahabat Anas radhiyallahu an melihat mata kepala beliau sendiri. Ya. Jadi kurun awal, kurun Hajat itu masih pemerintahan Abdul Malik itu masih ada banyak sahabat, masih ada yang dirujuk. Maka dia tetap disebut khairul kurun yang terbaik karena masih banyak sahabat. Nah, fasayara ikhtilafan katsira akan melihat perbedaan perpecahan ya pendapat. Ya, maka apa jawabnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Adzu 'alaiha bin nawazil. Ketika dalam situasi sekalian gali itu apa sunnah-sunnah yang ada di sunnah Nabi, sunnah yang dicontohkan oleh para sahabatnya. Kalau sudah kita temukan itu, kata Nabi, adzu 'alaiha bin nawajid. Itu gigit dengan gigi geraham. Maksudnya itu pegang erat-erat, jangan dilepas. Nah, jangan dilepaskan. Nanti karena akan ada situasi lebih buruk lagi, disebut di dalam hadis, al-qabid alal jamaroh. Orang yang berpegang teguh kepada agama seperti orang yang menggenggam al-jamaroh, bara api. Dan mungkin kalau kita sekarang ini kan belum sampai ke puntung rokok, insya Allah enggak sampai ke baranya sate itu panasnya. Nanti akan ada satu masa orang, dan ini mungkin bisa tergambar ke saudara-saudara kita, misalnya yang ada di mana, Rohingya, yang ada di mana itu, Cina itu, Uighur, ya, bayangin, kita bisa bayangkan jutaan orang di ratusan ribu ya, dalam camp-camp yang luar biasa. Itu orang yang bertahan itu seperti hadis Nabi, seperti orang al-qabid al-jamaroh ya. Nah, maka ini yang pesan saya, kita tetap ya bersatulah fikroh. Pandangan bisa berbeda-beda ya. Saya ada pengalaman satu ketika saya itu dimasukkan grup ya. Ya, saya tahu persis yang masukkan grup ini teman seorang yang terkenal dan ini di Jogja ya, dokter, saya nggak sebut namanya. Nah, dulu kakak kelas saya dan berkiprah di salah satu perguruan tinggi yang cukup terkenal lah. Begitu masuk grup itu
umurnya hanya 24 jam langsung dibubarin. Ya, karena di dalamnya awalnya itu untuk seperti silaturahmi, menyambung hubungan yang lama begitu. Ternyata begitu jam pagi subuh saya lihat itu sudah Masya Allah, itu sudah perang antara dan perangnya itu saling menuduh, kamu munafik. Satu lagi menyebut yang tahu munafik hanya munafik, subhanallah. Ya. Akhirnya bubar. Jadi grup yang aneh itu yang walaupun anggotanya 300 berumur 24 jam, ya, bubar. Nah, dan yang muncul tokoh-tokoh, subhanallah. Maka ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Nah, peran kita ya inilah kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum ya. Faruddu ilallah wa rasul. Adapun pemikiran itu beda, itu udah biasa. Ya, ini saja ya yang barangkali ikut share saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan Dr. Budi atau yang lain nambahkan, saya kira silakan. Ataupun ada usulan lain, mangga. Baik, Ustaz, jazakallah atas tausiahnya. Mungkin kalau boleh saya simpulkan dari tausiah yang sudah Ustaz sampaikan kepada kami, yang insya Allah menjadi bekal buat kami. Yang pertama, bahwa zaman itu bersifat netral, ya, sehingga sangat tergantung sekali dengan pelaku zaman itu sendiri, ya. Sehingga baik buruknya zaman itu bagaimana pelaku memanfaatkan waktu pada zamannya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kualitas pemimpin itu sangat ditentukan atau sangat tergantung dengan kondisi masyarakatnya. Sehingga ketika masyarakatnya buruk, maka kita harus lebih banyak berikhtiar, banyak berupaya untuk memperbaiki masyarakatnya. Sehingga dari masyarakat yang buruk itu, insya Allah dengan dakwah, dengan pendidikan, akan lahirlah pemimpin yang terbaik. Dan itulah tujuan dan harapan kita, sehingga kita berdakwah kepada masyarakat, sehingga akan muncul pemimpin yang akan membawa negeri ini kepada yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah kita senantiasa harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada zamannya, termasuk pada zaman kita dengan adanya virus COVID-19, kita harus berhusnudzon. Allah memiliki cerita yang mungkin kita tidak pernah tahu, dan hikmahnya mungkin setelah nanti kita bisa ketahui selesai dari COVID ini. Berikutnya adalah terakhir, mari kita sama-sama sebagaimana seruan dalam Quran surat Ali Imran, ya, bahwa diharapkan kita senantiasa beriman, bersabar, kemudian tetap kuatkan kesabaran dan bersiap siaga. Ini ada siap siaga, artinya apa? Siap siaga menghadapi berbagai kemungkinan, dan itu harus kita laksanakan, harus kita persiapkan. Dan selanjutnya, ketakwaan kita kepada Allah sangat menjadi dasar untuk kita bisa hidup lebih baik. Dan terakhir, wa'tasimu bihablil jami'an. Mari kita sama-sama memperkuat, meneguhkan kebersamaan kita, khususnya dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hanan LC. Kami sangat mencintai Ustadz, ya. Mudah-mudahan amin, sama-sama, amin. Di dunia yang nyata, insyaallah, mudah-mudahan ada waktunya untuk kita bertemu kembali. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua, sehingga mudah-mudahan setiap kegiatan ini mari kita sama-sama bertemu, ya, sama-sama kita berjumpa untuk saling menguatkan, saling mengokohkan, sehingga cita-cita kita bersama yang kita bina dari awal dulu ketika mahasiswa, ketika kita masih muda, bisa kita capai pada kondisi yang saat atau yang akan datang. Demikian kami kembalikan kepada Al-Ustadz Budi Setio. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza kepada Guru Kiai Haji Abdul Hanan yang menyampaikan materi yang sangat luar biasa, dan juga kepada host, mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua. Amin. Terakhir ada jeda dulu sebelum doa oleh Kiai Haji Abdul Hanan.
Baik, kalau tidak ada, langsung kami mohonkan Kiai Haji Abdul Hanan untuk memimpin doa ya, untuk keberkahan kita semua. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana dinana alladhi wa ismatu hayata khairan lana wal mauta rah. Rabbana dhalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakumullah khairan jazaa. Kiai Haji Abdul Hanan yang telah berkenan bersama kita untuk menyampaikan tausiah yang sangat luar biasa. Kami atas nama pengurus ya mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang di dalam memberikan pelayanan. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Ikhwan dan Akhwat, para asatiz dan asatizah yang telah bergabung di dalam forum pesantren online amal yang seri ketiga. Insyaallah kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya dari keempat dengan topik yang lain. Demikian, mari sama-sama kita tutup ya acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan Al-Qur'anul Majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.